Halo Sobat Toku, berjumpa lagi di channel Toku Overthink. Baiklah Sobat Toku, kali ini kita akan bahas Kamen Rider Saber episode ke-20. Wah, episode ke-20 ini sangat keren, luar biasa, excited, dan banyak sekali hal-hal unik dan juga misterius yang perlu kita spekulasikan, berikan bumbu-bumbu teoris. Tentunya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebelum kita mulai. Baiklah, di pertama ini, dimana kita masih si Touma, Mei-chan, dan juga Shinji mencari si Shinjo dimana mereka mencari tahu apa tujuan Shingo ketika berubah menjadi Megiddo itu untuk menyusun mobil tersebut ya guys. Dan Touma pun masih bingung apa tujuannya, begitu juga dengan Mei-chan maupun Pak Shinji ya. Dan di sini Touma pokoknya harus selamatkan Shingo ya, agar dia tidak menjadi seutuhnya Megiddo Raja yang seperti kita ketahui di episode 19. Nah, di sini lagi-lagi ya si Shinji masih bertingkah laku aneh karena dia belum terbiasa ya dengan dunia dan keadaan sekarang. Dan di sini bisa kita lihat ya bahwasannya si Shingo ini kesakitan dan ingin melepaskan diri agar dia itu tidak berubah menjadi Megiddo ya teman-teman. Namun usahanya tersebut sia-sia guys. Oke, baiklah, di sini ada para anggota Sword of Logos di markas utara berdiskusi terkait manusia yang berubah menjadi Megiddo serta Touma yang berkata bahwa manusia itu diubah ya menjadi Megiddo menggunakan buku-buku tersebut. Dan bahwasannya si Shinji kita ini teman-teman memberitahukan bahwa ada seorang anak SMA ya yang telah berubah menjadi Megiddo. Nah, di sini lagi-lagi ya Reika Shindai dengan spekulasi dan hasutannya ya, dia selalu mengatakan bahwa dunia ini kita harus mengalahkan musuh tersebut untuk menyelamatkan dunia ya, teman-teman. Nah, di sini menariknya sepertinya Reika Shindai ya mengasut para anggota Sword of Logos, namun di sana baik ya si para ketua terutama tetua Sword of Logos tidak percaya. Nah, si bocil Ren inilah yang terkena hasutan si Reika Shindai ya, teman-teman. Dan di sini juga Shinji juga menentang ya bahwa Touma itu menggunakan pedang cahaya untuk menyelamatkan orang, bukan untuk kebutuhan diri sendiri Touma ya, untuk sebagai untuk memperoleh kekuatan ya teman-teman. Nah, di sini kembali diulas ya tentang pengkhianatan Kamijo, dan Ren pun terprovokasi dengan hasutan Reika Shindai. Nah, bisa kita lihat di sini di pihak Megiddo ya, mereka sangat senang dan bahagia melihat para Sword of Logos sedang menyerang dan saling hasut dan juga berpecah belah ya, teman-teman. Oke, di sini ya karena ya si bocil Ren ini ya ada unsur iri ya terhadap Touma, sehingga dia pun benci terutama terkait perkataan Kento dalam ingatannya yang mengatakan bahwa Touma itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, di sini teman-teman, Touma itu teringat ya bahwasannya perkataan dari Shinji tentang kesatria yang sebenarnya ya, teman-teman. Dan Touma pun sempat termenung dan memikirkan apa perkataan dari Tetsuo Shinji tersebut. Dan ya
nanti Touma pun akan mempelajari suatu teknik dari peristiwa tersebut. Oke, baiklah, di sini merupakan dimana Touma si Kamen Rider Saber ini dibully baik oleh Ren dari pihak markas utara, yang dimana dia mempunyai tujuan untuk mengambil pedang Kento kembali pedang petir tersebut. Dan di sini juga ada hal lawak di mana Mei-chan ini terpental karena betapa sengitnya pertarungan antara para Megiddo dan juga rider kita teman-teman. Dan di sini muncullah si Desas yang dimana dia tertarik dengan pertentangan antara rider angin si Ken dan juga api Touma Baiklah, di sini bisa gue jelaskan teman-teman, dimana Touma ini terbuli dari pihak Megiddo itu menahan Touma agar Megiddo yang kerajaan itu bisa membangun kerajaannya, dan si Ken bocil ini juga menyerang Touma. Tetapi sekali lagi saya diingatkan mereka di sini baik Megiddo maupun Ken dari markas utara sebagai rider tidak memihak siapapun dan mereka pun tidak bekerja sama, namun mereka menyerang Touma ini dengan tujuan yang sangat luar biasa. Satria dari markas utara di sini yang sudah berkumpul itu, mereka tidak ini sangat memihak dengan ketika menyerang Touma si bocil. Namun itu dan di sini juga Desas yang berusaha untuk akan mewarnai pedang petir milik Kento kembali dan juga merebut pedang cahaya. Dan berarti dia ini berada di tengah-tengah tetapi pihak Megiddo Storius juga menyerang Touma karena dengan tujuan untuk menghalang-halangi Touma agar si Megiddo kerajaan tersebut bisa membangun kerajaannya. Dan Desas pun di sini random juga kayak ngosong aja gitu, nyerang gak tentu arah, tetapi dia punya tujuan khusus, wahai Sobat Toku, dimana dia tertarik dengan si Ken Akamichi ini, sang kesatria angin Ada apa dengan Desas dan juga Ken? Nanti bisa kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini si Rintaro ini sudah mulai memahami bahwasannya Homo sapiens atau manusia itu bisa menjadi Megiddo teman-teman. Dan sempat terjadi percakapan antara Touma dan Rintaro. Namun di sini Touma mencoba menjelaskan bahwasannya tetap mengajak Rintaro untuk bergabung dan menjelaskan bahwasannya ada pengkhianat di organisasi. Touma mengajak Rintaro untuk bekerja sama untuk mencari tahu dan menyelesaikan persoalan ini Namun demikian Rintaro tetap tidak percaya teman-teman, jika di organisasi itu ada musuh atau imposter pengkhianat teman-teman. Namun demikian di sini pun terjadi pertentangan kembali antara Rintaro dan juga Touma, sehingga belum ada kesepakatan untuk damai dan bekerja sama kembali seperti dulu antara Rintaro, Touma dan juga para anggota Sword of Logos lainnya yang sekarang sudah berada di markas utara. Bisa kita lihat juga di sini Reka Shindai lagi-lagi mempengaruhi pikiran Rintaro untuk meyakinkan bahwasannya Touma ini masih dalam hal atau pihak yang salah, yang dimana Touma ini masih mengincar kekuatan teman-teman. Oke, baiklah. Kemudian di sini guys ada hal unik dimana ada Master Logos setelah Touma marah kepada si Reka Shindai ini. Kemudian
Ya, kata Rintaro, kau tidak bisa begitu. Karena dia ini adalah orang baik dan akan membantu kita ya. Dimana ada ya di atasnya itu ada Master Logos. Dan lagi-lagi dia mengatakan bahwa Touma ini mengincar kekuatan. Oke, di sini Shinji si pedang cahaya ini ya berkata bahwa Touma itu memang ditakdirkan untuk mendapatkan kekuatan ya. Lalu berkata menanya balik ya terhadap pihak dari markas utara ini, tujuan kalian itu apa? Kata si Shinji sang pedang cahaya ini ya teman-teman. Lalu Reka Shindai pun mulai berspekulasi dan berkata bahwa ia akan menciptakan kedamaian dan nanti akan berkumpul juga sang pedang cahaya ini akan kembali ke pihak markas utara ya. Namun demikian di sini bisa kita lihat ya, si Shinji sang pedang cahaya ini tetap teguh dan optimis dengan pemikirannya bahwa dia tidak akan bergabung dengan pihak markas utara. Karena ya seperti kita ketahui ya, sepertinya Master Logos inilah ya orang yang sering dihubungi dan juga menjadi mata-mata yang menginginkan kekuatan sesungguhnya dan memanfaatkan para anggota Sword of Logos ini teman-teman untuk saling menyerang dan membasmi satu sama lain, sehingga tujuan mereka itu bisa terwujud ya, tentunya bukan untuk kedamaian dunia. Oke, baiklah, setelah itu di sini si Mei-chan ya, karena terkena ledakan yang sangat luar biasa waktu pertarungan sengit antara Megiddo, Saber dan juga para anggota Sword of Logos. Di sini bisa kita lihat ya, hancur dan amburadul. Kemudian Mei-chan pun memberitahukan bahwasanya dia itu si Megiddo Shingo yang berubah menjadi Megiddo itu mencoba untuk membangun sesuai replikanya. Ya, seperti kita ketahui di episode sebelumnya, episode 27 ya teman-teman. Si Shingo ini membangun beberapa replika bangunan berbentuk kerajaan ya. Nah, di sini Touma pun mengerti bahwasanya tempat-tempat yang dia gunakan untuk menyusun mobil itu digunakan untuk dinding-dinding pembatas yang melingkar, lalu di tengah-tengahnya akan dibangun kerajaan. Padahal ya niatnya si Mei-chan ini ingin memberitahukan, namun ya karena dengan kepintaran si novelis kita ini, sang Touma, si kesatria api ini ya teman-teman, langsung mengetahui bahwasannya sang Megiddo akan membangun kerajaan dan memutuskan untuk membantu Shingo dan menyelamatkannya tentunya. Di sini ya terjadi pertempuran yang luar biasa dan sangat sengit ya antara Storius Megiddo yang raja tersebut dengan Touma, dan di sini Touma mati-matian dan juga tak lupa pula dibantu oleh sang pedang cahaya kita teman-teman, Yuri-san, yang akan membantu Shinjo ya tentunya, dimana di sini mereka berbagi peran ya, dimana Touma melawan Storius dan juga si Yuri-san kita ini berperang melawan Megiddo-nya untuk menyelamatkan si Shingo ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, Touma sudah kewalahan, bajunya sudah compang-camping, terluka parah, namun dengan semangat dan tekad yang kuat ya, dia berkata bahwa rasa sakit yang ia alami ketika bertarung ini guys adalah untuk melindungi orang lain ya teman-teman. Di sini ya
si aktor utama kita, sang novelis ini, Kamen Rider Saber Touma kita ini, si Akang Touma ini ya berusaha keras ya, dengan tekadnya jatuh bangun, terpukul, ditendang oleh Storius, namun dia tetap bertahan ya guys, tidak merasakan apa itu rasa sakit, terutama untuk menyelamatkan orang lain, menciptakan perdamaian dunia, serta ingin mencari tahu ya dimana ya bahwasannya apa sih yang menyebabkan suatu hal ini dapat terjadi dan bangkit. Kemudian Touma pun berubah menjadi Dragoni Kunai. Ya, bisa dilihat di sinilah ya. Touma mengaplikasikan kekuatan yang sudah dia pelajari dari senpainya Daishinji dan berhasil mengembalikan keadaan, teman-teman. Ya, di sini hampir selesai ya kerajaan yang dibangun, dan Touma pun berhasil mengalahkan Megiddo dari kerajaan tersebut. Dan di sini ada hal menarik bahwasannya suatu saat, kata Storius, Saber akan menjadi milik dirinya. Nah, di sini Shinjo juga sudah berhasil diselamatkan, dan si pedang cahaya pun sudah memberikan ya kesembuhan serta ya menetralisirkan ingatannya ya, sehingga ingatannya kembali normal dan ingatannya sebagai Megiddo tersebut dihilangkan. Seperti di episode 19 yang lalu ya, dimana kita ketahui. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya keadaan sudah normal, namun Touma, Mei-chan itu mereka berdua sudah bonyok dan hancur ya. Ya, luka-luka lebih tepatnya. Nah, di sini si Yuri-san kita ini memiliki tekad ya, teman-teman. Dia akan mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya dan mempersiapkan kekuatannya seperti biasanya ya. Dan juga ada rumor dan juga buku-buku yang sudah menjelaskan bahwasannya ya si Yuri-san ini atau Kesatria Cahaya ini akan mendapatkan form baru ya, atau X-Swordman nama formnya. Nah, ada hal menarik di sini. Touma kembali ya berusaha untuk mengirimkan secarik surat ke markas utara kembali untuk menyadarkan ya Rintaro dan juga para seniornya di sana ya, teman-teman. Diharapkan dengan memberikan surat ini ya, si Rintaro dan juga teman-temannya ya, Daishinji serta Ren maupun yang sudah berada di markas utara ini bisa sadar ya, dan kembali ingin bekerja sama untuk memecahkan kasus yang ada di Sword of Logos ini, yang dimana pengkhianatnya berada di dalam organisasi tersebut ya guys. Baiklah, di sini juga Touma sudah mempersiapkan naskah-naskahnya ya, dan sangat mengharapkan besar ya bahwa mereka itu mengerti apa isi hati dan juga perasaan Touma saat ini. Nah, di sini ya sudah jelas sekali bahwasannya ya si Yuri-san ini bakalan berubah menjadi wujud X-Swordman ya. Bisa dilihat bahwasannya ya si Yuri-san ini selalu mempelajari ya dan membaca buku tentang kesatria X-Swordman ya. Bisa dilihat ya komik-komik ini yang selalu dibaca oleh Yuri dalam setiap dia kembali ke markas di toko buku tersebut, maka dia selalu membaca buku ini, dan pada akhirnya ya
sudah kita ketahui, maka dia akan berubah wujudnya menjadi kesatria yang sesungguhnya berupa ex-warman itu. Nah, di sini juga dipertegas ya bahwasannya guys, aku akan mendapatkan kekuatan asliku sebagai kesatria. Nah, di sini bisa kita ketahui dan spekulasi ya bahwasannya si Yuri-san ini nanti benar-benar akan berubah menjadi kesatria yang sesungguhnya dengan wujud di awal tadi. Nah, di sini Yuri-san melakukan sesuatu hal seperti ya kekuatan dia ya untuk menghapus ingatan dari seseorang. Namun demikian di sini guys ada hal yang unik ya. Bukan untuk menghapus ingatan ataupun memberikan suatu hal ya yang dilakukannya kepada Mei-chan maupun juga kepada si Touma kita ini, si Kamen Rider Saber, yang dimana si Mei-chan Touma ini sudah luka-luka parah ya, baik dari wajahnya, kakinya juga kita lihat patah ya teman-teman. Nah, di sini seketika si Yuri-san kita ini tiba-tiba guys berhasil menyembuhkan Mei-chan dan Touma dengan seketika ya. Jadi dapat gue spekulasikan ya teman-teman, bahwasannya si Yuri-san ini mempunyai dua kekuatan ya. Fungsi kekuatannya ini kalau ketika di mode ya human formnya ini bisa menghapus ingatan orang ketika menjadi Megiddo dan juga memberikan kesembuhan terhadap orang-orang yang sudah terluka. Contohnya bisa kita lihat ini, di mana Touma dan juga Mei-chan akhirnya kembali normal dan sembuh kembali ya teman-teman. Di sini menarik sekali ya teman-teman. Biasanya kan setelah closing itu langsung ada pre-review ya untuk gambaran episode di minggu depan. Namun di sini ada percakapan rahasia ya, bahwasannya Daichi-san dan Pak Ogami ini sudah mengetahui ya dan menyelidiki bahwasannya antara Storius maupun Megiddo ini tidak tahu apa-apa ya terkait hilangnya si Mbak Sophia. Dan juga perlu kalian ketahui juga di sini ya, dia si Daishinji ini tidak merasakan kejahatan ya dari Touma ya, terutama ketika Touma ini teman-teman berkelahi dengan Tetsuo Daishinji ini ya, dimana pedangnya itu tidak memberikan gema ya, bahwasannya ya si Touma ini tidak ada kejahatan dan juga belum sepenuhnya terlatih menjadi seorang kesatria yang sesungguhnya. Di sini juga dijelaskan bahwasannya Storius nggak tahu apa-apa ya terkait hilangnya Bunda Sophia kita guys. Lalu kemudian di sini juga teman-teman bisa kita lihat ya, Mbak Sophia kita ini atau Bunda Sophia kita ini berada dalam suatu ruangan bersama seseorang. Ya, seseorang ini tidak lain ya, bisa jadi adalah Master Logos. Ya, siapakah sih Master Logos ini? Kalau gue sih berspekulasi bahwasannya dia ini merupakan ayahnya Kento ya, tidak menutup kemungkinan nih teman-teman. Yang dibilang oleh kesatria terdahulu. Nah, di sini di pre-review ini dijelaskan bahwasannya Touma itu belum bisa layak menjadi seorang kesatria yang sesungguhnya, teman-teman, kata Daishinji ya guys di sini. Dan sepertinya di sini terjadi
pertarungan pedang lagi antara Daishinji dan Touma. Nampaknya kalau saya analisa ya guys ya, bahwasannya Daishinji ini bukan sepenuhnya untuk ingin melawan Touma ya, tetapi dia ini ingin melatih Touma seperti apa dan bagaimana perkembangan Touma sebagai kesatria, dan sudah layakkah dia ini dinyatakan sebagai kesatria Sword of Logos ya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman channel Toku Overthink ini. Nah, di sini juga lagi-lagi dijelaskan ya, dari pedangnya Touma ini nggak ada gema apapun ya. Bisa dijelaskan ya, kita berspekulasi bahwa si Touma ini lagi-lagi belum bisa ya menggunakan teknik pedangnya yang baik sebagaimana kesatria yang hebat dan juga yang sudah mampu benar-benar mengolah emosinya ketika bertarung. Nah, di sini uniknya ada Megiddo khusus yang telah lahir. Ya, apakah yang dimaksud dengan Megiddo khusus ini teman-teman? Atau manusia yang sudah sepenuhnya menyatu dengan Megiddo atau apa ya? Menarik sekali ini episode 21 di minggu depan. Nah, ini dia X-Swordman. Siapa lagi kalau bukan form dari si Yuri-san kita ya teman-teman. Di sini Yuri-san bertarung ya melawan Megiddo yang dinyatakan sempurna dan juga berbeda ya tadi dengan Megiddo yang lainnya. Apakah itu? Kita simak saja di episode minggu depan ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta berikan spekulasi